Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat. Apalagi mengingat kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini yang mengharuskan kita kembali belajar dari rumah atau study from home. Nah, jika kita ingin keluar rumah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya adik-adik, dengan tetap memakai masker, jaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, sebelum kita masuk ke inti proses pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, izinkan kakak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Tatskira Amalia, kakak dari program studi pendidikan teknik bangunan, jurusan pendidikan teknik sipil dan perencanaan, Universitas Negeri Makassar. Alangkah baiknya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita semua membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, kakak ingin sekedar mengingatkan adik-adik untuk melakukan absen dengan cara mengomentari video pembelajaran ini dengan nama lengkap, NIS, kelas, dan keterangan kehadiran yang berupa hadir ataukah sakit atau alfa ataukah juga izin. Dan pengisian daftar hadir ini tepat pada waktu mata pelajaran ini sedang berlangsung ya adik-adik. Karena sebelumnya materi KD 3.2 telah dijelaskan oleh kakak sendiri, maka pada kesempatan kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan materi KD 3.3, yaitu memahami prinsip-prinsip desain interior. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai, yang pertama yaitu menjelaskan prinsip urutan atau sequence dalam desain interior. Kedua yaitu menjelaskan prinsip keseimbangan atau balance dalam desain interior. Selanjutnya, menjelaskan prinsip kesatuan atau unity dalam desain interior. Kemudian, selanjutnya yaitu menjelaskan prinsip perbandingan atau ratio dalam desain interior. Yang kelima, menjelaskan prinsip ritme atau irama atau rhythm dalam desain interior. Yang keenam, menjelaskan prinsip skala atau scale dalam desain interior. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan prinsip pusat perhatian atau point of interest dalam desain interior. Adapun materi yang pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai prinsip-prinsip desain interior. Nah, jadi dalam prinsip-prinsip desain interior terdapat 7 prinsip. Yang pertama yaitu urutan atau biasa disebut sequence. Kedua ada keseimbangan atau balance. Yang ketiga ada kesatuan atau unity. Keempat yaitu perbandingan atau ratio. Kelima yaitu ritme atau irama atau biasa disebut rhythm. Keenam ada skala atau scale. Dan yang terakhir atau poin ketujuh ada pusat perhatian atau point of interest. Baiklah, kita masuk pada prinsip pertama, yaitu mengenai urutan atau sequence. Jadi, menurut H.K. Ishar, urut-urutan adalah suatu peralihan atau perubahan pengalaman dalam pengamatan terhadap komposisi. Dalam desain interior sendiri, terdapat beberapa zona ruangan yang dibagi menjadi zona publik, zona privat, dan zona servis. Setiap ruangan atau penataan harus disesuaikan dengan prinsip atau alur untuk kenyamanan. Adapun contoh ruangan zona publik yaitu taman, ruang tamu, dan lain sebagainya. Untuk zona privat ada kamar tidur, ruang keluarga, ruang kerja, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu zona servis, ada dapur, kamar mandi,
gudang, tempat jemuran, dan sebagainya. Nah, jadi setiap hari ada urutan pekerjaan yang kita akan lakukan, maka ruangan tersebut akan berdekatan. Contohnya dari dapur ke ruang makan, lalu ke ruang keluarga. Hal tersebut sangat memudahkan pekerjaan sehari-hari kita. Kemudian, prinsip selanjutnya yaitu prinsip keseimbangan atau balance. Jadi, prinsip keseimbangan terbagi atas 3. Yang pertama yaitu simetri. Simetri adalah pengaturannya yang seimbang terhadap garis tengah sumbu asid. Tiap elemennya diulang sepasang-sepasang, masing-masing di kiri dan di kanan garis tengah sumbu tadi. Lalu selanjutnya yaitu asimetri. Asimetri yang sering disebut juga keseimbangan aktif. Keseimbangan ini lebih bebas dari keseimbangan simetri karena pengaturannya adalah sembarang dan tidak kaku. Di sini tidak ada garis tengah yang membagi komposisi dalam dua bagian yang sama, karena komponen desain berbeda baik dalam bentuk dan warna, tetapi nampaknya sama berat. Nah, dan yang terakhir yaitu radial. Radial sendiri adalah simetri yang mengelilingi suatu titik pusat. Semua elemen desain mengelilingi titik pusat tersebut. Nah, bisa adik-adik lihat sendiri, gambar yang kakak tayangkan tersebut merupakan contoh dari bangunan simetri, asimetri, dan juga radial. Selanjutnya yaitu prinsip kesatuan atau unity. Jadi, prinsip kesatuan adalah setiap unsur-unsur desain harus saling menyatu dengan baik, saling mendukung, melengkapi, menyatu, dan terlihat harmonis. Contohnya, keserasian antara warna, pola, dan juga bentuknya. Nah, di samping tersebut terdapat contoh gambar di mana terlihat ada kesatuan yang baik dari unsur besar dan kecilnya, dan bentuk dari perabot, kemudian hiasan tanaman hidup dalam pot. Ada pula ornamen kayu vertikal pada dinding untuk melengkapi keseimbangan dari perabot yang punya bentuk lengkung atau bulat. Kemudian adanya padupadan warna yang serasi. Nah, semua hal tersebut menjadi kesatuan yang nyaman dan indah untuk dipandang. Berikutnya adalah prinsip perbandingan atau ratio. Jadi, dalam dunia interior maupun arsitektur, yang dimaksud dengan prinsip perbandingan adalah keterikatan antara satu unsur dekorasi dengan unsur dekorasi yang lainnya. Hubungan yang dimaksud adalah dalam hal ukuran, misalnya besar, sedang, dan kecil. Penggunaan perbandingan sebaiknya bersifat wajar, serta mengacu pada aspek rasional dan tidak dipaksakan. Nah, kita masuk ke prinsip yang kelima, yaitu ritme atau rhythm. Jadi, ritme atau rhythm adalah irama dalam hal ini, yaitu adanya urutan pengulangan atau kontinuitas dan penataan yang harmonis. Irama sangat penting dalam meningkatkan keindahan dan kenyamanan. Misalnya, pada dekorasi dinding dengan jarak dan peletakan yang berurutan secara rapi. Pengulangan kolom yang jaraknya sama dan konsisten, atau bahkan peletakan dekorasi. Adapun macam-macam jenis irama dalam desain interior itu, pertama, irama statis. Irama statis adalah pengulangan bentuk atau garis atau dimensi yang sama. Selanjutnya terdapat irama dinamis. Irama dinamis yaitu pengulangan bentuk atau garis dengan letak yang berbeda, pengulangan bentuk atau garis dengan jarak berbeda, dan yang terakhir pengulangan bentuk atau garis yang dimensinya berbeda. Kemudian berikutnya irama terbuka atau tidak menentu. Irama terbuka adalah pengulangan bentuk atau garis yang sama tanpa permulaan
atau pengakhiran. Dan yang terakhir yaitu irama tertutup atau tertentu, yang merupakan pengulangan bentuk atau garis dengan diakhiri suatu bentuk atau elemen atau dimensi atau letak yang menyolok atau berbeda pada yang lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip skala atau biasa juga disebut dengan scale. Jadi, pada ruangan tertentu, kebutuhan ataupun fungsi ruang itu berbeda-beda. Ada proporsi ruang yang besar dan juga kecil. Ada pula perabot atau ornamen tambahan yang memang hanya sebagai pelengkap saja atau pendukung untuk menciptakan dan memaksimalkan fungsi ruang tersebut. Ada pula ruangan sempit namun tetap ingin terkesan luas. Oleh karena itu, dilakukan penataan ruangan dengan konsep tertentu. Nah, selanjutnya skala itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu skala intim atau akrab. Skala intim atau akrab adalah skala yang kesannya lebih kecil dari aslinya. Selanjutnya yaitu skala normal atau manusiawi atau natural. Skala ini merupakan skala yang wajar atau wajar. Dan yang terakhir yaitu skala mega atau monumental atau heroik. Skala ini merupakan skala yang penerapannya bersifat berlebihan atau megah. Nah, gambar yang adik-adik lihat tersebut merupakan contoh skala megah atau monumental atau heroik. Walaupun rata-rata ketinggian manusia tidak sampai 2 meter, namun bangunan tinggi tersebut masih dapat memberikan manfaat dari ruangan tersebut. Dan yang terakhir dari prinsip-prinsip desain interior yaitu prinsip pusat perhatian atau point of interest. Jadi, ada beberapa ornamen atau perabot dan bahkan elemen tertentu yang diutamakan atau ditonjolkan untuk menjadi sorotan utama. Atau bisa juga dari beberapa elemen yang kontras seperti ukuran, warna, tekstur dan cahaya, bentuk, lokasi, ornamen, arah garis, dan lain-lain. Nah, gambar di samping yang kakak tayangkan tersebut merupakan salah satu contoh penerapan prinsip pusat perhatian atau point of interest, di mana terdapat ruangan dengan ornamen yang mencolok serta ruangan yang memiliki patung kepala rusa yang terbuat dari kayu yang dapat menarik perhatian kita. Nah, demikianlah materi yang sempat kakak sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebagai tambahan, kakak akan membagikan materi pembelajaran maupun video pembelajaran tambahan ke grup kelas adik-adik atau ruang kelas pada Google Classroom yang sudah kakak buat. Hal tersebut sebagai tambahan materi yang mungkin kakak tidak sempat sampaikan pada penjelasan tadi. Nah, pada ruang kelas di Google Classroom terdapat LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang telah kakak tentukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sampai mana pemahaman adik-adik tentang materi yang tadi kakak ajarkan. Sebelum kakak mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah proses pembelajaran pada hari ini. Apabila kakak ada salah maupun kekeliruan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.